Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aldi Fernandes Site dengan NPM 225101007. Nah, yang pertama kita buka di exam PP kita pada menu di laptop kita. Nah, di sini ada dua modul yang harus kita mulai. Yang pertama ada page, itu kita klik start di actionnya. Yang kedua, di MySQL, kita klik juga start. Kemudian, setelah kita klik start, kemudian akan muncul di sebelahnya admin. Nah, di situ kita klik admin. Nah, di sini ada nama database, yang saya buat adalah database parkiran. Di dalam database parkiran ada tabel login, dan juga ada tabel parkir. Kita buka tabel loginnya. Nah, di dalam tabel login udah ada kita buat username dan password. Di mana password kita buat primary key. Nah, di sini di username kita buat varchar 30 dan di passwordnya varchar 10. Jadi batas karakter di username itu 30 dan di password dia 10. Nah, di sini di dalam username-nya sudah saya input, di mana username-nya nama saya ini Aldi dan passwordnya 12345. Kemudian setelah ini sudah selesai, kita lanjut ke buka aplikasi NetBeans kita. Ini sudah tertampil NetBeans-nya. Kemudian kita buka program kita. Kita buka source package-nya. Kemudian ini dia package kita di tugas akhir pemrograman visual. Nah, kita klik di kelas parkiran. Nah, di sini sudah tertampil di menu parkiran, kelas parkiran. Yang dimana kelas parkiran ini fungsinya untuk mengkoneksikan NetBeans ke MySQL. Nah, di sini tadi nama database kita parkiran sudah saya buat di sini dan saya sudah memasukkan username, passwordnya, dan juga kalau dia sistemnya koneksinya sukses, di sini akan ada koneksi sukses. Nah, kedua kita masuk ke menu login. Kita klik design. Nah, username dan password menggunakan JLabel pada menu palette, dan di sebelah username itu menggunakan text field, di sebelah password menggunakan password field. Kemudian kita klik button login. Ada try string SQL yang artinya kita dapat login ke username MySQL kita tadi. Nah, di sini sudah saya input sebuah login tadi ke tabel login tadi ke MySQL. Selanjutnya kita buka di menu utama. Nah, di menu utama kali ini didesainnya itu sangat simple. Bagaimana saya di sini menu utamanya hanya saja menunjukkan open ataupun close. Karena kalau kita klik open kita akan mau masuk ke menu selanjutnya. Tapi kalau kita close, kita akan keluar dari menu utama tersebut. Nah, kita klik di close dulu ya. Nah, di close itu tinggal kita buat saja system.exit, buka kurung, di dalam kurungnya 0 dan titik koma. Nah, kemudian di button open, nah di sini parkir kita buat nama variabelnya par. Nah, di sini harus sama sesuai dengan yang di variabel ini. Karena di sini dia akan ketika kita klik open, maka kita akan menuju ke menu selanjutnya, ke menu parkir. Nah, di sini di menu parkir ini kita lihat di desainnya. Nah, ini desain menu parkir saya, yang dimana di sebelah kiri ini menggunakan JLabel. Nah, di sini ini menggunakan text field. Di bagian motor dan mobil menggunakan radial button, dan di harga parkir menggunakan text field, di waktu juga menggunakan text field, di jumlah tagihan menggunakan text field, dan juga menggunakan button hitung. Yang dimana button hitung ini akan menghitung dari berapa jam kita berparkir dan jumlah harga parkir tersebut. Nah, di sini ada rumusnya, bayar sama dengan jumlah harga dikali jam. Nah, di sini jika bayarnya lebih besar dari 100.000, bayar sama dengan 100.000. Jadi batas maksimalnya pembayarannya itu pakai 100.000. Karena ini menurut logika, uang Indonesia itu yang terbesar adalah uang 100.000. Jika tadi di jumlah tagihan sudah kita hitung, jumlah tagihannya berapa dari perkalian harga parkir yang sudah kita input dari pemilihan mobil atau motor, dan kemudian dikali dengan waktunya kita berapa jam berparkir, dan kemudian jumlah tagihannya akan muncul ketika kita klik kita klik button hitung. Nah, kemudian kita input di text field jumlah pembayaran
jumlah pembayarannya itu maksimal 100.000. Nah, jadi kalau lebih dari 100.000, maka connection failure. Nah, jumlah kembalian itu akan muncul ketika kita klik di button hitung yang kedua. Nah, di sini. Integer kembali sama dengan integer.parseIn dalam kurung txt atau text field jumlah pembayaran.getText. Integer total sama dengan kembali dikurang bayar. Text field jumlah kembali .setText dalam kurung tanda baca tambah integer.toString total. Nah, selanjutnya di menu update. Di button update, di sini dijelaskan bahwa string kendaraan null jika radian button motor. Ini jika radian button motor, itu karena di radian button kan kita harus menginput salah satunya. Nah, di else juga begitu, kita buat salah satu-satu ya. Di radian buttonnya itu seperti tadi, saat menu pertamanya dia motor, kemudian mobil. Nah, kemudian kita stringnya itu kita try ke string SQL tadi ketika update parkir. Update parkirnya set jenis kendaraan. Di sini jenis kendaraannya sudah yang diinput tadi di jenis kendaraan tadi. Nah, kemudian koma harga parkir. Begitu seterusnya kita input yang sudah di sini kita memasukkan yang sudah kita input di database. Nah, selanjutnya ini case jika perubahan datanya gagal maka akan muncul apa pesannya gitu, apa kesalahannya. Selanjutnya di reset. Reset ini hanya menghapus yang pada menu ini saja, tidak yang di dalam tabel. Di menu save ini sama seperti yang tadi saya jelaskan. Di menu update, bedanya ini tidak mengedit, tapi di sini dia untuk menyimpan di tabel, karena ini sudah ada fungsi load tabel. Jika dia berhasil, maka tersimpan di tabel. Selanjutnya di fungsi delete. Nah, delete itu sendiri sudah kita input di atas. Nah, ini public void delete try ini kita untuk mendelete yang dari tabel tersebut akan terdelete melalui tombol button delete tersebut. Nah, kemudian exit. Exit ini sama seperti menu utama tadi, di mana sistem exit dalam kurung 0 ini akan keluar dari programnya. Nah, kemudian kita jalankan dari login ya. Nah, kita klik kanan, klik run file. Nah, di sini sudah tertampil ya, koneksinya sukses. Nah, username-nya tadi yang kita input di MySQL tadi adalah nama saya. Kemudian fungsi password field-nya itu adalah ini. Dia akan menghilangkan atau memprivasi data tersebut. Nah, kita klik login. Koneksinya sukses, klik OK. Kemudian ini tertampil welcome, selamat datang di menu parkiran kami. Nah, di sini kita klik open. Kalau kita klik close, maka dia akan keluar. Seperti saya bilang tadi, kita klik open. Nah, di sini maka kita akan melihat sistem tiket parkirnya. Nah, di sini kita input plat nomor B123A. Kita klik mobil. Nah, ketika kita input mobil, maka harga parkirnya 5.000. Ketika kita klik radio button motor, maka harga parkirnya 2.000. Kita klik mobil dulu, kita pilih jamnya. Batas jam itu sampai 24 jam ya. Kita klik 3 jam, kita klik hitung. Nah, di sini 5.000 dikali 3 sama dengan 15.000. Jumlah tagihannya adalah 15.000. Terus kita menginput berapa yang harus kita bayar. Nah, misal kita punya uang 20.000, kita input 20.000. Kita klik hitung, jumlah kembalian kita 5.000. Kemudian kita klik update, data berhasil diedit. Terus kita update bebas mau di mana mau kita update. Nah, di sini bebas ya teman-teman, kita update di mana karena ini tidak bisa kita update di bagian sini. Nah, kemudian setelah kita sudah update, maka kita klik save, penyimpan data berhasil, maka data kita tersebut tersimpan di tabel ini. Nah, ini ya teman-teman ya, ada nomor 1, plat nomornya B123, jenis kendaraan mobil, harga parkirnya sini. Terus kita yang di sini kita reset. Hilangkan teman-teman. Nah, kita input yang terbaru BK20K. Motor, harga parkirnya segini 2.000.
kita buat 5 jam, hitung dia harga jumlah tagihannya 10.000, kemudian kita masukkan jumlah pembayarannya maksimal 100.000. Kita masukkan, kita input 100.000, kita klik hitung, jumlah pembayaran kita 90.000. Kemudian kita save, penyimpanan data berhasil. Nah, di menu kedua telah tertampil BK20K mobil dengan harga sekian. Nah, selanjutnya kita mau mendelete yang ada di tabel tersebut. Nah, kita klik di tabel tersebut satu baris ini, kemudian kita klik delete. Nah, fungsi dari delete ini akan menghapus dari menu tabel. Nah, delete. Data dihapus. Oke. Nah, di sini datanya sudah terhapus ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kalau kita menghapus semuanya, tinggal kita klik saja lagi secara bergantian. Nah, kemudian kita reset di sini sudah selesai. Kemudian kita klik exit. Nah, selesai dan connectionnya berhasil. Itulah hasil presentasi saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Shalom.